Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada sekarang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenungkan orang mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi iman yang seperti apa dan perbuatan yang seperti apa yang membuat kita tidak mati? Orang mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Tapi orang mengatakan saya beriman, saya melayani Tuhan, saya berdoa, saya baca firman, saya menolong orang, saya beribadah dengan rajin, saya berpuasa. Apakah perbuatan seperti itu perbuatan iman? Ini kan menjadi tanda tanya dan menjadi pemikiran. Bagaimana dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki? Mereka belajar firman, mereka hafal. Umur 12 mereka udah hafal. Mereka melayani Tuhan, mereka beribadah tiap kali, mereka memberikan persepuluhan, mereka berpuasa. Tapi kenapa Tuhan masih mengatakan perbuatannya munafik? Tuhan tidak berkenan. Padahal dia melayani Tuhan loh. Dia menghafal ayat-ayat firman. Kita perhatikan ya. Waktu imam-imam itu beribadah, dalam ibadahnya dia menghakimi sesama manusia. Contoh waktu imam, ada cerita imam dengan pemungut cukai. Sama-sama berdoa, tapi imam orang Farisi mengatakan, "Oh Tuhan, terima kasih. Saya tidak seperti orang itu yang berdosa menjadi pemungut cukai. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah memimpin saya sampai saya bisa beribadah terus kepada Tuhan. Saya membaca firman Tuhan tiap hari. Tidak seperti orang itu yang berdosa, memeras orang dan sebagainya." Tapi di satu sisi pemungut cukai, dia berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bukan kesombongan rohani. Dia berdoa dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan rohani. Dia berdoa, "Tuhan, ampuni saya. Saya berdosa. Saya tidak bisa, tidak kuat saya untuk tidak melakukan dosa. Tapi saya mau Tuhan untuk lepas dari dosa. Tolong saya dengan kekuatan Tuhan." Inilah yang Tuhan mau. Kenapa? Semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak penting kita baca-baca firman lantas kita show. Kita harus baca firman, tapi bukan untuk meninggikan diri sendiri. Semua yang kita lakukan hanya untuk mempermuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bukan untuk kita. Saya bacakan dari kitab Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena firman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Semua orang asal percaya. Tapi harus beriman. Imannya harus bagaimana? Iman yang taat. Iman yang merendahkan diri, iman yang melakukan perintah Tuhan. Contoh iman yang taat, rendah diri dan melakukan perintah Tuhan.
Waktu Abraham, kenapa sampai Abraham dikatakan bapak orang beriman? Bayangkan saudara, dia itu adalah orang yang sulit dapat anak. Sudah umur 100 lebih, istrinya sudah 70, baru dikasih anak sama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita yang di posisi Abraham dan Sarah, setelah anaknya dewasa, kira-kira lagi mau remaja, umur 7 sampai 10, Tuhan minta, balikin anaknya, persembahkan kepadaku, bakar, bunuh di atas mezbah. Apakah saudara akan mentaati firman Tuhan atau saudara jadi membenci Tuhan? Ini pertanyaan. Simak baik-baik. Apakah saudara dan saya akan mentaati perintah Tuhan atau akan komplain dan Tuhan dan marah kepada Tuhan dan membenci Tuhan? Apakah kita berhak untuk benci? Bagaimana kita berhak? Kita hanya sebutir debu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita tidak punya hak apa-apa. Kita harus taat dan melakukan seluruh perintah Tuhan apapun itu. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita lihat waktu Abraham taat. Ya, dia bawa anaknya. Dia sudah mau tusuk anaknya, dia sudah ikat di atas mezbah, dia mau tusuk. Tuhan katakan, "Stop Abraham, jangan lakukan itu. Itu saya sudah sediakan domba untuk korban. Aku udah menguji imanmu. Aku tahu kesetiaanmu." Ini yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kita seringkali gampang khotbah, gampang beritain firman. Tapi untuk melakukan firman, mentaati firman, mentaati perintah Allah untuk menyenangkan hati Tuhan, itu sangat susah. Tapi waktu kita berserah, kita pasrah, tunduk taat pada Tuhan, itu akan terjadi dan kita kuat untuk melakukannya. Sampai di sini Bapak Ibu teman sekalian. Nanti kita sambung pada episode berikutnya. Jangan lupa klik tombolnya, subscribe, dan share kemana-mana supaya orang mengerti apa iman. Bagaimana iman yang Tuhan inginkan. Sampai di sini, sampai ketemu lagi.